Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kilo Hermayanti Putri dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Dalam ujian akhir semester ini, di semester 2, saya akan mempresentasikan makalah dari ujian tengah semester sebelumnya, yaitu mengenai dampak teknologi pendidikan terhadap perkembangan literasi digital pada peserta didik. Seiring berkembangnya zaman, teknologi informasi dan komunikasi juga turut berkembang dan jauh lebih canggih dari masa lampau. Dan perkembangan tersebut telah berhasil mengubah pola pikir dan cara hidup manusia secara global. Salah satunya adalah aspek yang sangat berpengaruh dan berdampak kepada dunia pendidikan. Teknologi telah memainkan peran penting dalam meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas pembelajaran. Saat ini, literasi digital juga menjadi keterampilan yang sangat penting bagi peserta didik untuk dapat beradaptasi dan berkecimpung dalam masyarakat yang semakin cakap digital. Dalam kasus mengenai perkembangan teknologi digital ataupun literasi digital di dalam dunia pendidikan, ada beberapa aspek fokus masalah. Yang pertama ada aksesibilitas, pemanfaatan teknologi, penggunaan teknologi, kesiapan peserta didik, kesenjangan digital, pengaruh lingkungan, konten digital, serta pengembangan keterampilan pada peserta didik maupun pengajar atau guru. Penjelasan tentang aspek yang pertama itu tadi ada aksesibilitas. Nah, aksesibilitas ini adalah aksesibilitas dari ketersediaan teknologinya. Bagaimana ketersediaan dan aksesibilitas teknologi mempengaruhi kemampuan peserta didik dalam mengembangkan literasi digital mereka di dalam pembelajaran mereka sehari-hari di sekolah maupun di universitas. Dan yang kedua tadi ada pemanfaatan teknologi. Dan yang dimaksud dengan pemanfaatan teknologi adalah kemampuan guru dalam mengikuti zaman atau perubahan tentang teknologi untuk diajarkan atau diarahkan ke para peserta didiknya, yang dimana di sini itu adalah melihat sejauh mana kemampuan dan keterampilan guru dalam menggunakan teknologi yang dapat mempengaruhi efektivitas pembelajaran literasi digital kepada peserta didik. Berikutnya ada penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Nah, di sini itu adalah aspek yang bagaimana cara mereka memanfaatkan teknologi yang ada, seperti platform daring dan aplikasi pembelajaran interaktif yang lainnya. Dan tentunya dapat juga meningkatkan pemahaman dan keterampilan literasi digital agar peserta didik maupun pengajar juga makin cakap digital. Berikutnya ada penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Nah, di sini itu adalah aspek untuk menilai bagaimana cara mereka memanfaatkan teknologi yang ada, seperti platform daring dan aplikasi pembelajaran interaktif lainnya yang tentunya dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan literasi digital baik untuk peserta didik maupun pengajar agar semakin cakap digital. Berikutnya juga ada kesiapan peserta didik. Nah, kesiapan peserta didik ini untuk menghadapi teknologi. Jadi, seberapa siapkah para peserta didik untuk menghadapi tantangan dan perubahan zaman yang terjadi di dalam era digital seperti penyesuaian dan perkembangan teknologi baru. Lalu ada aspek kesenjangan digital. Yang dimaksud dalam kesenjangan digital ini adalah bagaimana kesenjangan digital antara peserta didik dari latar belakang yang berbeda-beda dapat mempengaruhi terlambatnya perkembangan literasi digital mereka. Dalam arti, kalau kita mau belajar dengan menggunakan teknologi yang baru, itu kan berarti harus membutuhkan perangkat yang canggih, perangkat yang mensupport, yang mendukung untuk pembelajaran. Nah, sedangkan para peserta didik ini tentu saja berada di kesenjangan yang berbeda-beda. Nah, itu termasuk salah satu yang harus disiapkan para peserta didik untuk menggunakan pembelajaran dengan cara atau metode yang baru, yaitu mengikuti era globalisasi yang canggih ini, seperti itu. Dan selanjutnya juga ada pengembangan keterampilan. Nah, pengembangan keterampilan ini adalah kritis dalam literasi digital. Maksudnya kritis dalam literasi digital itu adalah keterampilan kritis bagi peserta didik untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dengan bijak. Karena semakin banyak teknologi, itu ada juga banyak teknologi-teknologi yang
kita tuh bisa mendapatkan hoax, terus juga mendapatkan banyak berita-berita yang nggak bagus di dunia digital. Nah, bagaimanakah kesiapan peserta didik untuk memilah-milih manakah yang dapat teknologi mana yang dapat digunakan dengan bijak maupun tidak, seperti itu. Lalu ada pengaruh lingkungan. Nah, pengaruh lingkungan atau sosial dan kultural adalah menganalisis seberapa jauh pengaruh lingkungan mendukung penggunaan teknologi secara bijak. Maksudnya pengaruh sosial itu seperti apa? Termasuk dari sosialisasi yang paling dekat dengan kita adalah keluarga dan pengetahuan budaya digital yang perlu dilakukan dan dampak sosial media terhadap literasi digital. Dan selanjutnya juga ada aspek konten digital. Nah, konten digital ini juga harus yang dapat dipercaya, seperti mengidentifikasi masalah terkait dengan keberagaman konten digital, terus perluasan informasi, dan dapat mengarah pada kesulitan peserta didik dalam menilai keaslian sumber atau memahami berita palsu atau hoax yang tadi sudah saya katakan, dan juga mengembangkan keterampilan kritis dan mengonsumsi informasi online secara baik dan benar. Untuk studi kasusnya ini adalah tentang kasus dampak teknologi pendidikan terhadap perkembangan literasi digital yang tadi sudah disebutkan di beberapa aspek. Studi kasus ini adalah untuk menggali secara mendalam bagaimana penggunaan teknologi dalam konteks pendidikan mempengaruhi kemampuan peserta didik dalam mengembangkan keterampilan literasi digital. Tujuan saya dalam mengambil judul di makalah ini adalah untuk menganalisis tantangan, peluang, dan dampak positif dan negatif dari integrasi teknologi dalam pembelajaran terhadap kemampuan peserta didik dalam mengakses literasi digital. Dan yang kedua adalah untuk menyajikan solusi dan rekomendasi yang dapat membantu institusi pendidikan dan pemangku pendidikan lainnya dalam meningkatkan literasi digital peserta didik. Prasosialisasi sangat dibutuhkan di dalam dunia pendidikan dengan penggunaan teknologi ini. Peran kerjasama antara guru, peserta didik, dan orang tua juga menjadi kunci dalam menghadapi tantangan. Orang tua dan komunitas juga perlu dilibatkan untuk mendukung penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga telah membawa banyak perubahan positif. Peserta didik menjadi memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi secara mandiri dan mendalam, dan juga tentunya dengan bijak. Dan juga di dalam era digital ini, teknologi telah membuka pintu bagi siswa yang sebelumnya terbatas oleh jarak atau keterbatasan fisik, dan juga dapat menjadikan para peserta didik memiliki kemampuan kritis dalam menggunakan teknologi. Kesimpulannya adalah integrasi teknologi dalam pendidikan membawa manfaat yang besar sekaligus tantangan yang perlu diatasi secara bijaksana. Pentingnya evaluasi terus-menerus terhadap kemajuan literasi digital peserta didik untuk memastikan efektivitas program-program pembelajaran dengan baik dan benar. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.